Jen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita bakal praktikum atau kita akan praktikum mengenai pengisian dan pengosongan kapasitor atau KAP. Nah, KAP tadi itu dibagi menjadi dua subbab, yaitu pengisian dan pengosongan tadi yang sudah saya sebutin. Dalam subbab ini sendiri nanti akan dibagi jadi beberapa percobaan lah istilahnya. Mulai lagi kita masuk ke subbab pertama. Subbab pertama dan subbab kedua itu sebenarnya hampir sama, cuman yang pertama diisi, yang satu dikosongin. Nah, alat-alat yang dipakai pun sama. Jadi alat-alat yang kita pakai itu ada resistor. Ini resistor 100 kilo. Setelah itu ada kapasitor. Kapasitor dengan kapasitansi 100 mikrofarad dan maksimum kapasitasnya itu bisa 16 volt. Terus yang ketiga itu ada kapasitor juga, cuman lebih besar. Di sini 470 mikrofarad dan 25 volt. Nah, ini multimeter. Satu daya DC, kita cuma pakai DC di sini. Setelah itu ada kabel jumper. Setelah itu di sini ada kisi soket. Wah, kisi soket ya. Nah, di sini langsung aja kita di submodul pertama. Submodul pertama itu kita diharuskan untuk membuat suatu rangkaian dan mengisi kapasitornya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengecek apakah kapasitor ini terisi atau tidak dengan cara menyambungkannya ke multimeter. Nah, si multimeter ini sendiri itu kita harus setting ke volt dulu. Kita colok di sini karena kita mau menghitung voltasenya. Wah, pendek sekali ya. Nah, apakah ada voltasenya? Sekarang sudah kosong sekali ya. Selanjutnya kita cek yang 100. Sudah dikosongkan juga. Sekarang kita bisa membuat rangkaiannya. Nah, rangkaian pertama itu yang kita gunakan adalah 100 kilo bukan kapasitor, resistor 100 kilo dan juga kapasitor yang 100 mikrofarad. Nah, pertama kita colokkan dulu di sini. Colokkan di sini. Kita mendapat sumber tegangan dari sumber tegangan DC, masukin ke si 100 kilo ohm ini. Ingat, kapasitor itu adalah komponen elektrik yang memiliki polar atau memiliki sisi. Jadi di sini sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif itu harus bertemu dengan arus positif. Jangan sampai terbalik karena nanti bisa terbakar atau shock. Sudahkah? Belum. Nah, di sini dalam praktikum kali ini kita harus menghitung yang namanya kecepatan pengisiannya. Kecepatan pengisian. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita harus menghitung muatan di dalam kapasitor. Bagaimana caranya? Kita menggunakan multimeter untuk menghitung tegangan di dalam sini. Jadi gimana? Untuk menghitung tegangan itu adalah memparalkan multimeter dengan si kapasitor. Kita lihat nanti tegangannya terisi atau tidak. Kita colok dulu di sini agar tegangannya tetap 0. Kita menggunakan stopwatch untuk menentukan variabel waktunya. Nah, kita akan mulai ya. Jadi saya akan menyebutkan datanya per 10 detik sampai 40 detik kira-kira. 1, 2, 3. Sepuluh detik pertama kita dapat 3,83. 3,83 tadi diingetin teman-teman. Di 20 detik pertama kita dapat 5,43. 30 detik selanjutnya kita dapat 6
volt pas. Dan di 40 detik kita dapat 6,28. Pas sekali ya 40 detik di sini. Tanpa milisecond ya. Sungguh hoki saya. Kita matikan. Silahkan tadi dicatat data-datanya. Kalau misalnya nggak kedengeran, silahkan di rewind videonya. Tadi sudah saya sebutkan ketika di 10 detik tadi dapatnya berapa, itu sudah disebutkan. Tadi itu sendiri. Sekarang kita buat yang seri berdua. Nah, ini ya yang seri berdua. Jadi kita tinggal tambahin yang 470 mikrofarad, 100 mikrofarad tinggal ditambahin aja. Nah, terus ini 1625 tinggal ditambahin, diseriin. Terus multimeter itu harus mengukur tegangan di dua ini. Jadi kita colokin yang pertama di 16 voltnya, yang kedua di 470 mikrofaradnya. Nah, sekarang kita bisa mulai lagi untuk pengisiannya. 2 3. Sepuluh detik pertama kita dapat 1,68. 10 detik atau 20 detik kedua kita dapat 3,79. 30 detik kita dapat 5,43. 40 detik kita dapat 6,05. Bisa dianalisis sendiri nanti. Sekarang kita kosongkan lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke rangkaian paralel. Tinggal rangkaian paralel cukup mudah. Tinggal dipindahkan saja seperti ini. Terlalu rapat sepertinya. 1 2 3. Di 10 detik pertama saya mendapat 0,83. Di 20 detiknya saya mendapat 1,66. Di 30 detik saya mendapat 2,43. Di 40 detik saya mendapat 3,03. Untuk subbab pertama yang harus dianalisis itu adalah mengapa kita harus menggunakan arus DC untuk pengisian. Yang kedua itu adalah dari ketiga komponen ini, maksudnya dari ketiga susunan tadi, kan tadi susunannya ini sendiri, setelah itu berdua tapi diserikan dan berdua tapi diparalelkan. Dan mana yang lebih cepat dan mengapa? Lebih cepat dalam artian pengisian ya. Sini kita akan melakukan pengosongan kapasitor ya. Kita mulai dari rangkaian yang seri pertama yaitu yang seri sendiri yang 100 mikrofarad dengan kapasitas 16 volt. Nah, di sini sudah terisi sekitar 6, berapa nih? 30. Anggaplah 30 ya, 6,30. Sekarang akan saya kosongkan. Nah, sama pengosongannya, kita bisa menghitung ya. Nah, saya akan menghitung per 10 detik juga tadi. Sampai dia ke detik keempat. Akan saya kosongkan ya. Saya mulai kosongkan dari sekarang. Detik ke 0 silakan catat 6,30. 1 2 3. Detik ke 0 6,30.
Detik ke 10 saya dapat 2,23 tadi. Detik ke 20 saya dapat 1,11. Detik ke 30 saya dapat 0,43. Detik ke 40 saya dapat 0,19. Nah, itu tadi sudah dapat dari detik-detiknya tadi. Silahkan kalau belum terlalu terlihat atau terdengar, silahkan diputar kembali videonya. Ya, jadi kita lanjut lagi ya ke yang seri tapi berdua. Itu akan sudah terisi di sini 6,43. Akan saya short atau akan saya kosongkan muatannya. Silahkan catat di detik 0 itu 6,40 saja, nggak apa-apa. Langsung lanjut saya short. 1, 2, 3. 10 detik pertama itu saya mendapatkan hasil 2,23. 2,23 ya. 10 detik kedua saya mendapatkan hasil 0,70. 10 detik ketiga saya akan mendapatkan hasil 0,31. 10 detik selanjutnya atau keempat, 40 detik terakhir saya mendapatkan nilai 0,1. Nah, kita akan lanjut ke yang paralel. Nah, paralel ini sama kayak tadi, sudah terisi. Di sini dapatnya 5,66 terisinya. Silahkan dicatat di detik ke 0 itu 5,66. Saya akan start ya. 1, 2, 3. Di 10 detik pertama saya mendapatkan hasil itu sekitar 4,65. Di 20 detik 4,04. Di 30 detik saya mendapatkan 3,40. 40 maksudnya, 40 maksudnya. Di 40 detik saya mendapatkan 2,91. Untuk di submodul kedua yang harus dianalisis itu adalah dalam pengosongan, mengapa kita harus menggunakan resistor? Ketika pengosongan terjadi, mengapa harus di short circuit? Kenapa kita harus menggunakan short circuit saat ingin mengosongkan kapasitor? Nah, ya, sekian dari praktikum kali ini. Silahkan tadi yang saya suruh dianalisis kembali di setiap subbab tadi ada 2 analisis. Silahkan dianalisis dari percobaan-percobaan tadi. Sekian praktikumnya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.